Baiklah, ayah bunda, sahabat keluarga, bagaimana pengalaman yang lainnya yang akan kita dengarkan dari narasumber berikutnya, yaitu Bunda Sondang. Bunda Sondang akan berbagi pengalaman dalam mempersiapkan anak untuk belajar sejak dini di rumah. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Bunda Sondang untuk menyampaikan ulasannya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Saibatu Aslamia SPD MPSI atas kesempatannya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Ya, yang kami hormati Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, Ibu Dr. Ulfa Maria MPD, narasumber ahli Bapak Profesor Dr. Yusnadi MS, narasumber orang tua Bapak Fahako Dodohia, juga para ayah bunda serta para peserta webinar sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Sondang Bethesda Pasaribu. Saya berasal dari Pematang Siantar. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman sebagai orang tua dari Axel Situmorang. Dalam kesempatan ini, saya tidak bermaksud mengajari atau menggurui, tetapi saya hanya berbagi pengalaman saya sebagai orang tua untuk mempersiapkan anak usia dini untuk belajar. Baik, di sini mungkin akan saya tampilkan paparan saya. Saya akan coba share screen. Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Belum Bunda Sondang, bisa dicoba kembali. Oke, baik, sudah tampil. Baik, terima kasih Bu. Oke, di sini paparan saya ala kadarnya, saya akan mencoba memaparkannya. Seperti judul kita, bentar ya Bu. Ya, mempersiapkan anak usia dini untuk belajar, yang saya buat sendiri. Sebelum saya memaparkan, saya akan memaparkan juga biodata saya. Nama saya Sondang Bethesda Pasaribu. Suami saya Hengki Donald Situmorang SH. Kami tinggal di Pematang Siantar. Kami memiliki satu orang putra yang berusia 5 tahun 5 bulan bernama Axel Faith Narotama Situmorang. Axel bersekolah di TK Nazaret HKBP Pematang Siantar, kelas B, di kelas Lydia. Selanjutnya, kita masuk ke pemaparan saya, anak usia dini. Pertama kita membahas ya anak usia dini itu dikategorikan apa. Jadi dalam peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013, anak usia dini itu adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Jadi karena Axel masih berusia 5 tahun 5 bulan, Axel masih dikategorikan dalam anak usia dini ya. Anak usia dini ini termasuk dalam golden age, di mana di dalam usia-usia ini adalah masa-masa penting dalam kehidupannya yang akan berpengaruh besar di kehidupannya yang akan datang. Jadi di sini orang tua, kita sebagai orang tua berperan penting untuk mendukung perkembangan anak-anak kita. Selanjutnya, kondisi saat ini yang kita alami, yang pertama perubahan situasi. Perubahan situasi adalah di mana pandemi COVID-19 ini membuat situasi berubah, di mana biasanya anak kita setiap hari berangkat ke sekolah, bertemu dengan ibu guru, bertemu dengan teman-temannya, tetapi semenjak pandemi COVID-19 ini, anak-anak dituntut harus bisa belajar di rumah, dituntut harus bisa belajar bersama orang tua. Jadi itu merupakan suatu perubahan yang dialami oleh anak-anak kita pada masa COVID sekarang ini. Yang kedua, kesibukan orang tua. Pastinya kita sebagai orang tua mempunyai kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk di kantor, ada yang sibuk bekerja dengan pekerjaan kita. Itu juga menjadi suatu kondisi yang harus kita pahami. Kita harus bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita sekarang membutuhkan orang tua sebagai sosok guru yang bisa ditiru di rumah. Yang ketiga, perilaku anak yang berubah. Yang dimaksudkan dengan perilaku anak yang berubah itu adalah anak-anak dalam usia-usia seperti ini cenderung gampang meniru, mereka gampang meniru dari apa yang mereka lihat, meniru dari lingkungan mereka. Jadi otomatis anak-anak itu akan berkarakter seperti apa yang mereka lihat dan itu mempengaruhi perilaku mereka. Jadi ada tips dari saya memahami mood anak dan mengembalikan mood anak. Kita ketahui mood anak itu mudah berubah karena itu
emosi mereka masih belum stabil, mereka masih belajar mengontrol emosinya. Jadi kadang-kadang saat anak mau kita ajari, mau kita ajak belajar, terkadang mood mereka berubah. Bagaimana caranya? Ya, caranya biasanya komunikasi. Komunikasi itu dengan cara kita ajak dia ngobrol, ajak bercerita, kira-kira masalahnya di mana, nah, ada apa gitu. Jadi seperti anak saya, kebetulan anak saya tipenya orang yang suka bercerita. Jadi dalam satu hari itu, nanti dia akan melaporkan ke saya atau bercerita kepada saya kejadian-kejadian apa aja yang dialaminya. Jadi saya selalu membiasakan bercerita dengan Axel saat dia mau tidur atau saat dia lagi main, saat dia mau makan. Tipsnya, kalau kita ingin bercerita dengan anak-anak, kita harus memposisikan diri kita seperti teman gitu. Jadi dia lebih leluasa untuk bercerita. Yang ketiga, menyediakan sarana belajar yang menyenangkan. Jadi untuk anak usia dini itu menyediakan sarana belajar yang menyenangkan itu berarti bukan harus mahal ya. Sederhana juga boleh, tapi itu membuat anak-anak kita lebih semangat, lebih suka belajar, nyaman kondisinya. Dan yang keempat, memberi reward kepada anak. Di sini reward yang saya maksud bukan semata-mata hanya berbentuk barang atau hadiah, ya. Senyum kecil kita aja itu merupakan reward berharga buat anak kita. Contohnya anak kita melakukan suatu hal yang bagus, kita memberi pujian, wah hebat nak, bagus gitu. Atau kita senyum, kita peluk, itu merupakan reward yang bisa membangkitkan semangat anak kita. Oke, baik. Selama BDR, di sini ada kegiatan Axel. Di video pertama ini, Axel bermain dengan mainannya, dan juga dengan stick-stick es. Jadi dia sambil bermain, saya juga sempatkan untuk belajar. Ada pengetahuan yang dia dapat saat dia bermain. Di sini ada dia buat bendera-bendera warna merah, warna kuning, warna hijau. Di sini dia menganggap bendera-bendera ini seolah-olah adalah lampu lalu lintas. Jadi saat dia bermain juga dia belajar. Lampu warna merah itu tandanya apa? Berhenti. Kuning itu tandanya apa? Hati-hati. Hijau jalan. Jadi setiap dia bermain juga pasti ada hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran seperti itu. Yang kedua, di gambar ini adalah ketika Axel ada tugas dari sekolah, membuat manusia dari kertas kardus. Di sini saya mendampinginya, dia berbahagia di sini karena dia mau bermain menggunakan media yang lucu dia rasa. Jadi di sini juga selain membuat manusia, saya sempatkan mengajarinya sedikit-sedikit bahasa Inggris mata, apa nak? Bahasa Inggris hidung apa, bahasa Inggris mulut apa. Nah, walaupun hanya kosakata sederhana, tapi itu mungkin menambah pengetahuannya. Nah, di gambar ketiga ini ada 4 orang anak. Ini adalah Axel bersama 3 orang anak-anak, teman-temannya di sekitar rumah. Jadi, saya senang mengajak Axel atau teman-temannya datang ke rumah, bermain guru-guruan, seolah-olah saya seperti jadi seorang guru, mereka berempat jadi murid saya seperti itu. Jadi orang-orang ini berempat membawa pelajarannya dari masing-masing ke sekolah. Ayo kerjain PR kamu gitu. Jadi anak-anak usia dini itu juga senang dia kalau dia belajar bersama teman dan merasa seperti wah seru ya, pelajaranmu gimana? Pelajaranku gimana? Seperti itu, Bunda. Nah, di sini ada video Axel bersama temannya. Coba. Nah, di dalam video ini ayah bunda Axel belajar bersama teman-temannya di teras rumah, ya di teras rumah. Jadi dengan belajar seperti ini dia jadi lebih semangat gitu. Jadi dia tidak hanya monoton saya mengajari di depan meja. Jadi saya ikuti aja kemauannya. Saya mau main, oke sambil belajar. Jadi ini dia bersama teman-temannya. Jadi itu juga yang perlu kita ciptakan suasana yang nyaman. Di sini juga ada tugas dari sekolah mengerjakan rumah dari stick es. Oke. Selain itu juga Axel di rumah kami perkenalkan dengan musik, walaupun masih dasar karena kami yakin, kami paham musik itu mempunyai pengaruh positif bagi anak, ya. Di mana saat dia menggerakkan tangannya itu merangsang kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya. Di sini Axel kami ajari, kami perkenalkan dengan piano atau keyboard. Di sini kebetulan ayahnya juga bisa bermain drum, jadi ayahnya mengajari teknik-teknik dasar drum. Ya, setidaknya dasar, tapi dia sudah
mencintai yang namanya musik. Di sini coba kita dengarkan Axel bermain piano, keyboard, tapi dia bisa membuat nada drum. Nah, di situ di akhir video saya bilang keren, itu keren, hanya satu kata, tetapi itu merupakan suatu apresiasi atau pujian bagi anak. Jadi seorang anak itu sangat senang jika orang tuanya memuji, mantap ya nak, keren gitu. Hanya satu kata seperti itu aja membuat dia lebih semangat belajar, membuat dia lebih percaya diri. Jadi tips saya untuk mengajar Axel itu, saya selalu, bagus nak, tapi masih harus diperbaiki lagi seperti itu. Jadi saya selalu memberi apresiasi sekecil apapun. Di sini di rumah juga kami mengajari Axel untuk belajar agama ya, belajar agama semenjak pandemi Covid ini. Rumah ibadah ditutup, jadi Axel tidak pernah pergi ke gereja ya, karena kami ke gereja. Di sini di gambar yang pertama, Axel belajar ibadah, belajar agama bersama teman-temannya di sekolah. Murid-murid TK HKBP Nazaret Pematang Siantar bersama Bapak Ibu Guru, mereka virtual beribadah di rumah. Yang kedua juga beribadah dari televisi. Jadi saya juga menayangkan tontonan untuk Axel, yaitu ibadah online dari televisi. Di sini ada sekolah minggu online. Jadi di televisi juga saya memilih apa yang harus bisa dia tonton, apa yang tidak. Yang ketiga, dia juga kami ajarkan untuk berdoa sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, walaupun masih belum sempurna, tapi dari awal kami mengajarkan Axel untuk mengenal yang namanya agama. Yang selanjutnya, Ayah Bunda, saat saya berkebun atau saat saya lagi menyiram bunga, Axel saya ajak. Jadi di sini Axel juga memahami kalau ternyata bunga itu adalah makhluk hidup, harus disiram ya, harus disayangi ya, seperti itu. Di sini juga saya mengajarinya memilah sampah organik dan anorganik. Kebetulan kami juga ikut kemarin kegiatan sadar lingkungan yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Sumut, ya, yang dengan TK HKBP Nazaret Pematang Siantar. Jadi Axel juga sudah mulai paham konsep, ada sampah organik, ada sampah anorganik seperti itu. Itu hal kecil, tapi mungkin suatu saat dia akan mengingat dan akan mengaplikasikannya di kehidupannya sehari-hari. Kebersihan, ya. Sebenarnya ini belum usianya sih memang membersihkan kamar mandi, bukan ya Bun. Tapi dari sekarang juga kami mengajarkan ke Axel kalau kita harus bersih, harus bisa mandi sendiri, gosok sendiri, lingkungan harus bersih, kamar mandi harus bersih. Jadi di sini saat saya membersihkan kamar mandi, saya mengajak dia. Terus dia bertanya, kenapa Mak harus dibersihkan kamar mandi? Karena kalau kamar mandi tidak bersih, kita bisa sakit seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu aja Bun, sudah bisa menumbuhkan karakter yang bagus untuk anak seperti itu. Dan di sini memanfaatkan media elektronik dengan baik dan mencari alternatif lain untuk mencegah kecanduan gadget. Jadi kita tidak bisa pungkiri anak-anak kita sekarang ini sudah lahir di era canggih ya, di era teknologi. Jadi kita tidak bisa memisahkan mereka dari yang namanya gadget atau teknologi. Tapi di sini juga saya memilih tontonan yang bisa dia tonton di rumah apa aja. Contohnya dalam video ini dia menonton pelajaran PAUD yang dari TPRI. Oke, itu adalah salah satu alternatif pilihan yang bisa dia tonton. Jadi tidak sembarangan dia harus menonton yang ini, menonton yang itu. Dan kemarin di suatu ketika ya kira-kira 1 bulan 2 bulan terakhir ini saya sempat sedih karena entah dari mana Axel mulai mengenal namanya game. Ada namanya game Free Fire. Jadi saya sangat sedih gitu. Karena saya lihat Axel sudah mulai kecanduan. Ma, pinjam handphone. Saya melihat itu game Free Fire itu sebenarnya belum layak dimainkan oleh anak seusia Axel. Karena itu adalah permainan mungkin anak SMP atau SMA. Jadi ayahnya
berpikir mencari alternatif agar Axel nggak kecanduan gadget. Dan di sini memang agak lucu, tapi memang Axel sudah bisa mengikuti. Axel diajarkan bermain catur dengan ayahnya, walaupun masih belum fasih, tapi setidaknya dia sudah bisa memainkan catur. Nah, jadi puji Tuhan catur ini berhasil mengurangi intensitas Axel untuk bermain gadget. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa mencari alternatif yang lain agar anak kita itu tidak kecanduan game di gadget, seperti itu Ayah Bunda. Dan selanjutnya membuat jadwal harian. Ini jadwal hariannya saya tulis tangan, mohon maaf ini sudah agak sobek karena kemarin tersobek oleh Axel. Jadi di sini jadwal hariannya saya buat sederhana aja, karena saya merasa jadwal harian itu penting ya, karena sejak dari kecil jika dia sudah diajarkan disiplin dan bertanggung jawab, jadi anak pun sudah mulai bertanggung jawab, mengerti konsep waktu dan urutan gitu. Dan syukurnya Axel sudah mulai bisa mengikuti jadwalnya ini. Selanjutnya galeri karya Axel. Galeri karya Axel ini maksudnya, jadi ada satu dinding di rumah ditempel lukisan atau gambar-gambar Axel. Walaupun saya tidak tahu kadang ini gambar apa, walaupun ini tidak sempurna, tapi saya rasa ini lukisan masterpiece-nya gitu. Jadi saya hargai. Kami menempel bersama di situ. Jadi di sini galerinya ini saya rasa merupakan suatu apresiasi bagi Axel. Jadi dia pun semakin semangat melihat, oh itu lukisan saya ditempel mama gitu. Jadi dia semakin semangat, semakin dia mengerjakan itu kami tempel. Nah karena menurut saya apresiasi itu bagus diberikan dari kecil untuk anak. Karena sejak dari kecil kita memeluknya, memberi apresiasi, itu terbawa-bawa sampai dia ke besar nanti. Jadi dia mempunyai percaya diri yang bagus, seperti itu Ayah Bunda. Di sini sebelum saya mengakhiri, saya ingin berterima kasih kepada para guru ya. Dengan adanya pandemi ini, kami para orang tua terasa jasa para guru itu sangat besar dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kami. Banyak orang tua yang mengalami kewalahan dan dalam mengajari anaknya di rumah. Dan yang terakhir, anak-anak kami juga merindukan guru dan sekolahnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita, anak-anak kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Pertanyaan saya kepada narasumber ahli, kepada Bapak, bagaimana cara mendeteksi bakat dan minat anak usia dini agar kami sebagai orang tua dapat mempersiapkan anak usia dini belajar mengembangkan bakat serta minat anak kami dengan tepat sasaran. Begitu Pak. Terima kasih. Baik Ayah Bunda, sekian paparan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Sondang. Wah, menarik sekali ini Ayah Bunda ya, pengalaman dari Bunda Sondang dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Dengan berbagai kegiatan yang menarik yang memang diciptakan khusus oleh Bunda Sondang untuk dalam melibatkan anak dengan berbagai aktivitas. Bunda Sondang tetap ingin anaknya excel tadi namanya ya, Bunda Sondang tetap happy di rumah dan moodnya tidak menjadi buruk karena harus belajar di rumah. Mohon maaf sebelumnya Bunda Sondang bekerja masih WFH Bunda? Sekarang sudah ada jadwal WFH dan WFO Bunda, jadi ada jadwalnya diselang-seling. Oh gitu, bergantian ya. Tetapi iya. Bunda Sondang tetap bisa membagi waktu untuk anaknya agar bisa merancang berbagai aktivitas. Excel tetap merasa bersekolah walaupun belajar di rumah, bahkan melibatkan dalam berbagai hal seperti aktivitas bersih-bersih, bermain musik, berkebun, juga beribadah ya, yang dilakukan dengan memperhatikan mood dan rasa bahagia anak. Dengan selalu terakhir memberikan reward, walaupun rewardnya itu dalam bentuk sederhana tetapi manis gitu ya Bunda. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kedua narasumber kita pada hari ini, baik Ayah Dodo maupun Bunda Sondang,
Kunci utama agar anak tetap bahagia meski harus belajar di rumah adalah sama, baik Ayah Dodo maupun Bunda Sondang, yaitu menanamkan disiplin sejak dini dan menciptakan suasana menyenangkan dengan komunikasi dua arah. Juga kasih sayang dan cinta dalam keluarga yang hangat dan bahagia. Orang tua yang bahagia dan penuh cinta kasih tentu akan menciptakan keluarga dan anak-anak yang juga hangat dan penuh cinta kasih. Gitu ya Ayah Dodo dan Bunda Sondang. Belajar itu adalah proses. Bahagia dan suasana menyenangkan penuh cinta di rumah itu adalah kuncinya bagi ayah, sahabat keluarga. Terima kasih Bunda Sondang. Baik Ayah Bunda, sahabat keluarga, yang lain sebagai peserta webinar hari ini juga pasti punya cara dan konsep tersendiri dalam mempersiapkan kegiatan belajar yang menyenangkan bersama anak. Dan tadi sebelumnya dari Bunda Sondang ini ke narasumber ahli yaitu Bapak Profesor Yusnadi, ada pertanyaan tadi Pak, bagaimana cara mendeteksi bakat dan minat anak usia dini agar kami sebagai orang tua dapat mempersiapkan anak usia dini belajar mengembangkan bakat serta minat anak kami dengan tepat sasaran. Begitu ya tadi Bunda Sondang, pertanyaannya nanti mudah-mudahan akan dijawab oleh Bapak Profesor Yusnadi. Kami mengharapkan kepada Ayah Bunda untuk dapat memberikan pertanyaan di kolom chat. Di akhir akan mengisi evaluasi serta kesan dan pesan di Google Feedback dan mengharapkan peserta dapat mengikuti acara ini hingga berakhir. Ayah Bunda yang kami banggakan, kini saatnya kita dengarkan ulasan dari narasumber ahli yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Yusnadi MS. Perkenankan sebelumnya saya akan memaparkan sedikit biodata singkat tentang beliau. Bapak Profesor Yusnadi lahir di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, menyelesaikan pendidikan SMA Negeri 1 Takengon, kemudian pada tahun 1985 menyelesaikan pendidikan dari Universitas Negeri Lampung, Magister Sains dari Institut Pertanian Bogor, dan doktor dalam tahun 2003 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ia memiliki pengalaman khusus dalam pengembangan sumber daya manusia yang dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan pada jalur pendidikan non-formal. Dalam tahun 2005 hingga 2020 dipercayakan sebagai advisor di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah baik sebagai pemakalah dan peserta, banyak menulis artikel dan berbagai jurnal ilmiah dan bahan-bahan perkuliahan di jurusan pendidikan luar sekolah. Dan beliau juga aktif di berbagai kegiatan seminar dan workshop baik di dalam provinsi Sumatera Utara maupun di luar provinsi serta ada juga sepertinya di luar negeri. Selain menulis di berbagai jurnal, beberapa buku yang dihasilkan antaranya Pendidikan Orang Dewasa, Dasar dan Sejarah Ajas Pendidikan Luar Sekolah, dan berbagai buku yang lainnya. Juga aktif memberikan kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan mengajar pada program Pasca Sarjana Unimed, Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara,